Kesorotan lain saudara, kasus kematian seorang tahanan di sel Polsek Kupe Ilir, Muaro Jambi terungkap. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat tindak kekerasan hingga mengalami pendarahan di kepala bagian belakang. Awalnya keluarga korban merasa curiga karena terdapat bekas luka lebam pada tubuh jenazah. Hingga dari hasil otopsi diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat mengalami kekerasan fisik. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Priyanto menyebut 2 polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Kedua orang oknum tersebut ya, yang pertama kita akan proses secara kode etik. Kode etik tadi disampaikan oleh Pak Direskrimum, sekarang mereka ditahan terkait dengan kode etik ya, ditahan oleh Bid Propam Polda Jambi ya. Kedua, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, itu terkait dengan tindak pidana umumnya. Kita melihat fakta-fakta berdasarkan hasil otopsi benar terjadinya adanya kekerasan. Nah, harapan kita terhadap itu segera diproses, kemudian terhadap etik ya segera ditindaklanjut, mungkin bahasa lainnya seperti yang kita pahami dipecat lah ya. Karena memang daripada jadi masalah ke depan dan merugikan masyarakat, maka segera untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, saudara korban yang bernama Ragil ditangkap karena diduga mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi pada 4 September 2024 lalu. Namun pada hari yang sama, korban ditemukan tewas di dalam sel tahanan Polsek Kupe Ilir. 2 polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban hingga tewas dan merekayasa kasus seolah-olah korban tewas karena bunuh diri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari di Jambi. Ratna, bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap 2 oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, siang Bella dan juga saudara, dapat saya sampaikan mengenai update kasus tahanan yang meninggal dunia di dalam sel Mapolsek Kupe Ilir. Saat ini Kepolisian Daerah Jambi telah menetapkan 2 oknum anggota Polsek Kupe Ilir menjadi tersangka atas meninggalnya tahanan di dalam sel Polsek Kupe Ilir. 2 oknum tersebut saat ini sudah diamankan di Propam Polda Jambi di ruang khusus. Dan juga menurut informasi dari Kabid Humas Polda Jambi, dalam waktu dekat Polda Jambi bakal menggelar sidang etik untuk kedua oknum ini. Terkait dengan sidang etik ini, menurut informasi dari Kabid Humas, ini akan berjalan secara tertutup, namun untuk hasil kode etik ini akan disampaikan secara transparan kepada awak media. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pada 4 September 2004 lalu, Jambi digegerkan dengan penemuan tahanan dikabarkan meninggal dunia di dalam sel Mapolsek Kupe Ilir. Kejadian tersebut begitu singkat sehingga membuat keluarga korban, keluarga Ragil, curiga karena menurut informasi dari keluarga, Ragil ditangkap oleh 2 oknum polisi ini pada pukul 9 malam. Namun ketika dalam pukul 10 malam, jeda 1 jam kemudian, keluarga mendapati informasi bahwa Ragil sudah dalam keadaan meninggal dunia. Keluarga yang janggal akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi jenazah Ragil ke Rumah Sakit Bayangkara. Pasca 20 hari kematian Ragil, pihak Kepolisian Polda Jambi mengumumkan resmi hasil otopsi tersebut. Dari hasil otopsi didapatkan bahwa Ragil tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan mendapatkan kekerasan hingga menyebabkan ada benturan di belakang kepala Ragil yang mengakibatkan pendarahan hingga Ragil meninggal dunia. Kembali ke studio. Ratna, apakah sidang etik terhadap kedua tersangka sudah digelar dan seperti apa hasilnya? Ya, saat ini kami juga masih menunggu informasi dari Humas Polda Jambi. Katanya informasi terakhir dari Humas, mereka bakal segera menggelar. Namun untuk hasilnya belum bisa sampaikan karena saat ini kami juga sedang menunggu. Begitu, Bella. Baik, terima kasih Ratna Sari langsung dari Jambi. Selamat bertugas kembali.